Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh soleha hebat ibu. Bagaimana kabar antum hari ini? Semoga ananda selalu sehat dan antum semuanya selalu semangat ya nak ya dalam menuntut ilmu. Amin ya robbal alamin. Mari ananda soleh soleha, kita akan membahas soal latihan akhir subtema 3 pada halaman 203. Agar lebih berkah kita buka dulu dengan membaca basmalah ya. Hayya bina naftah darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ananda ibu, kita mulai ya pembahasan soalnya. Ibu ingatkan, silakan antum beri tanda centang atau salah apabila jawabannya belum tepat. Kemudian perbaiki jawabannya yang benar ya. Kita bahas nomor 1. Gerabah adalah jenis benda-benda kerajinan yang bahan dasarnya berasal dari tentunya dari tanah liat ya nak ya. Perhatikan nih untuk instruksi soalnya, memberi tanda silang, jangan antum kasih tanda bulat ya. Jadi sebelum mengerjakan sesuatu, dilihat dulu instruksi soalnya. Kemudian nomor 2, benda berikut yang termasuk gerabah adalah kendi dan genting ya nak ya. Karena kendi dan genting itu dibuat dari tanah liat. Kemudian yang ketiga, suatu bentuk seni yang menggunakan rangkaian gambar yang membentuk jaringan cerita dinamakan komik ya. Nomor 4, yang termasuk alat khusus untuk membuat gerabah. Nah, ini ada nih di buku antum pada halaman berapa ibu lupa di awal tentang pembelajaran gerabah. Antum bisa cari di halaman awal sekali di halaman berapa ya nak ya? Ibu cek dulu ya. Di halaman 144 sampai 146 ya. Di situ ada alat-alat yang digunakan untuk membuat gerabah. Berarti jawabannya C. Kemudian nomor 5, salah satu ciri-ciri yang dimiliki komik. Nah, di sini sudah ada juga di buku antum, jawabannya C ya. Pesan disampaikan melalui teks dan gambar. Oke, kita lanjutkan di nomor 6, muatannya IPA ya. Kelainan pada tulang akibat terjadinya pengeroposan tulang disebut. Nah, ini udah jelas jawabannya B ya. Kalau polio itu disebabkan oleh virus, kalau visura itu keretakan pada tulang, lordosis itu bengkok ke depan ya. Lanjut lagi, gambar berikut adalah seorang anak yang menderita. Nah, kalau dilihat dari pilihan jawabannya ini tidak ada ya nak ya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini mengalami patah tulang. Ya. Jadi kalau patah tulang itu disebut kelainan tulang fraktura. Boleh ditambahkan di buku antum ya. Kemudian nomor 8, posisi badan yang benar saat duduk. Nah, jawabannya tegak ya. Kalau condong ke kanan nanti bisa sakit tulang. Begitu juga dengan condong ke kiri maupun bungkuk ke depan. Nomor 9, di bawah ini yang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kelainan pada alat gerak manusia, kecuali. Nah, kembali perhatikan soalnya, jangan sampai terkecoh. Jawabannya berarti D, jenis kelamin. Posisi tidur yang salah dapat mempengaruhi kesehatan tulang. Contoh posisi tidur yang tepat di bawah ini adalah, jawabannya tentunya D ya nak ya. Posisi tidur bervariasi, tidak hanya satu posisi saja. Karena kalau kita tidur menggunakan bantal yang tinggi, tidur di lantai tanpa menggunakan alas sama sekali, menggunakan kipas angin dan mengarahkan tepat ke muka kita, maka bisa mengakibatkan leher kita menjadi nyeri dan jadinya sakit ya. Lanjut ke halaman berikutnya, halaman 204. Masih muatan IPA. Salah satu kelainan otot akibat adanya infeksi dari bakteri adalah tetanus ya nak ya. Kemudian nomor 12, gambar berikut menunjukkan kelainan atau gangguan pada alat gerak manusia yang dinamakan. Nah, dia ini bengkok ke kiri dan ke kanan. Kalau dari pilihan jawabannya, itu jawabannya skoliosis ya nak ya. Antum tambahkan saja E, skoliosis ya. Kalau kifosis ke depan, kalau osteoporosis pengeroposan tulang, fraktura patah tulang, visura keretakan pada tulang. Jadi jawabannya tidak ada di pilihan ini. Antum tambahkan saja E ya. Kemudian nomor 13, tulang yang terdapat pada lengan adalah. Nah, di sini antum tidak payah cari di buku, sudah jelas ya. Kalau tulang lutut ada di lutut, tulang kering ada di bagian kaki, tulang tengkorak tentu di bagian kepala ya. Berarti jawabannya C, tulang hasta. Tulang kering terdapat di
A. Kaki ya. Kemudian nomor 15. Tengeng atau tortikolis merupakan gangguan pada alat gerak manusia berupa, nah ini sama nih, ketika antum salah bantal yang diakibatkan karena antum tidak tepat dalam posisi tidur maupun posisi bantalnya ya. Jadi jawabannya A. Oke, lanjut ke nomor 16, muatan IPS. Di sini ada soal bandar udara internasional yang terdapat di daerah Jawa Timur adalah. Nah, untuk jawaban nomor 16 ini itu ada di video yang pernah Ibu kirim ya, Nak ya. Jadi untuk bandara yang ada di Jawa Timur adalah Bandara Juanda. Kalau Abdurrahman Saleh Ibu terlupa, Soekarno-Hatta itu di Jakarta, Adi Sucipto itu di Jogja ya. Nah, lanjut ke nomor 17. Sejauh ini udah betul berapa nih Ananda Ibu? Semoga tepat semua ya. Kalau antum mencari di buku antum, insya Allah jawabannya benar. Nomor 17, alat transportasi yang paling cepat dan efektif untuk perjalanan antar pulau saat ini adalah, ya tentunya pesawat terbang ya. Tari kecak. Nah, ini tari kecak berasal dari provinsi apa? Ya, Bali. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Cina Selatan. Kalau misalnya tidak ada jawaban di buku antum, antum bisa searching atau cari di Google ya, Nak ya. Kemudian nomor 20, letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim memengaruhi budaya di Indonesia menjadi tentunya beraneka ragam. Kita masuk ke muatan terakhir PPKN nomor 21. Kegiatan pengambilan keputusan bersama merupakan sikap luhur yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila keberapa? Nah, kuncinya adalah pengambilan keputusan bersama, berarti identik dengan bermusyawarah. Bermusyawarah itu sila keberapa? Ya, sila keempat. Nomor 22, contoh pengambilan keputusan bersama di rumah. Nah, jawabannya apa? B ya, menentukan rekreasi. Nomor 23. Pemilu merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, terutama sila keberapa? Ya, jawabannya adalah D ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian lanjut ke nomor 24. Kegiatan berikut yang mencerminkan sila persatuan Indonesia. Bersatu padu, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong. Berarti jawabannya A. Lanjut ke nomor 25. Setiap sila yang menyusun Pancasila merupakan unsur mutlak yang membentuk kesatuan. Artinya, sila-sila tersebut menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Alhamdulillah, kita sudah membahas soal di latihan subtema 3 dari nomor 1 sampai 25. Silakan Ananda Ibu tulis benar berapa, salah berapa, nanti laporkan ke Ibu hasilnya berupa foto ya. Syukran Ananda Ibu. Kita tutup pembelajaran tema yang pertama hari ini dengan membaca hamdalah hayabina nakhtatim darsana bikiroti hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.